Oke, kita lanjut ngobrol bersama Bung Renner M. Ointu. Setiap 100 tahun itu terjadi. Dan anehnya, makin hari penanggulangannya dan kesiapan manusia makin rendah ya. Saya nggak tahu apakah virusnya makin cerdas atau manusianya yang kalah cerdas gitu. Saya kira apa ya? Ya itulah sebetulnya itulah apa ya, semacam tugas kebudayaan sebetulnya adalah untuk apa ya? Untuk melakukan apa? Kontrol, ya kan? Jadi kebudayaan itu sebenarnya adalah semacam kontrol terhadap agresivitas manusia terhadap kehidupannya itu sendiri. Gitu. Misalnya contoh ya, dulu kelaparan itu dianggap sebagai suatu apa ya? Sebagai suatu juga apa? Semacam apa? Pandemi juga kan? Kelaparan itu juga kan dianggap sebagai sebuah pandemi, ya kan? Sebagai apa? Musuh bersama umat manusia ya. Gitu. Tapi kemudian secara perlahan-lahan manusia bisa mengatasi kelaparan itu jauh lebih baik. Malah sekarang manusia bukan mati karena kelaparan, tetapi mati karena kekenyangan. Ya. Jadi manusia sekarang mati karena kekenyangan. Sebagaimana ini virus ini kan sebetulnya saya kira manusia terlalu greedy, terlalu rakus atas pengetahuannya sendiri, ingin dia mengetahui secara jelas-jelas apa sebetulnya kepentingan dari virus itu sendiri. Sehingga dia berusaha untuk mencari, membuka tabir. Tapi dia tidak tahu kerakusannya itu akhirnya memakan dirinya sendiri. Ya, dia dimatikan oleh hasratnya sendiri. Saya kira itu. Itu pelajaran kebudayaan sebetulnya. Ya. Jadi manusia, betapapun progresifnya dia dalam hidup, tetapi harus ada kontrol. Ya. Harus ada apa ya? Ada ya kontrol. Kalau tidak ada kontrol, ya sebenarnya tugas kebudayaan itu adalah mengontrol agresivitas manusia, mengontrol progresif terlalu ekstrim bagi manusia, mengontrol agresi manusia, baik terhadap manusia itu sendiri, terhadap alam, terhadap apa saja yang menjadi produk kebudayaan manusia. Jadi produk kebudayaan itu kan ada yang secara natural, itu misalnya virus, itu natural sebetulnya, ya kan? Tidak mungkin virus itu diciptakan untuk misalnya mengganggu manusia atau itu, ya kan? Tapi karena manusia mencoba mengganggu seperti bencana alam misalnya kan, karena manusia sudah menebas pohon-pohonan dan segala macam, akhirnya terjadi kekeringan dan sebagainya, terjadi banjir, itu akibat karena manusia terlalu mengintervensi hak-hak kebudayaan yang secara alami yang sudah diberikan oleh alam. Saya kira begitu. Jadi tugas kebudayaan itu sebenarnya ada dua. Tugas pertama adalah harus dia bersifat alami, secara natural. Tapi ada juga dia bersifat progresif, itu artinya dibikin oleh manusia. Jadi manusia dalam kebudayaan dia harus mencari keseimbangan atau mengontrol dirinya antara kebudayaan yang diberikan oleh alam dan kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia. Nah, kalau yang dia diberikan oleh alam, biasanya dulu, dalam masa purba, masa klasik itu, manusia menghadapi alam itu secara mistis. Kan begitu. Maka mereka mengalami itu, relasi-relasi hubungannya dengan kebudayaan alam itu lebih bersifat mistis. Artinya mereka melakukan sesembahan. Itulah yang menghasilkan agama sebetulnya. Ya kan? Itu karena mereka merasa, oh ini alam ini ada sesuatu yang misteri dari alam. Maka bagaimana untuk menaklukkan misteri alam itu, mereka melakukan sesajian, melakukan ritual, prosesi, itu yang dilakukan oleh alam. Jadi alam itu, kebudayaan yang bersifat alami itu dihadapi oleh manusia secara ritual. Nah itulah yang menghasilkan agama. Agama dihasilkan oleh kebudayaan karena manusia menghadapi alam yang sebetulnya pasif terhadap dirinya sendiri kan. Alam itu bekerja untuk dirinya sendiri kan begitu. Tetapi ketika dia diintervensi oleh manusia, karena peristiwa mistis itu, artinya hubungan-hubungan yang mitis itu, kemudian menjadi diganggu oleh
ketika manusia mulai menemukan pengetahuannya, ya toh, atas alam itu, dia terbuka kotak Pandora itu, lalu dia mulai mencari-cari tahu. Di situ agama mulai bergeser perannya. Agama diperankan oleh rasionalitas manusia. Nah, ditemukanlah sains dari situ. Jadi saya kira itu dua itu yang bertabrakan dalam hasil pandemi itu. Jadi kebudayaan secara alami yang ada di dalam alam, termasuk virus itu sendiri, dia mengalami intervensi oleh manusia. Nah, dia bereaksi terhadap intervensi itu. Disitulah terjadi kerusakan manusia akibat dia mengganggu relasinya dengan alam yang berkebudayaan pada dirinya sendiri. Saya kira itu. Ya, ya, ya. Oke, menarik sekali nih obrolannya, serius tapi Jadi mudah-mudah dicerna nih. Jadi intinya begini, pandemi itu adalah produk kebudayaan manusia, itu aja. Saya tidak melihatnya itu bahwa itu yang gagal dikendalikan oleh manusia sebagai pengingat. Ya. Bukan saya tidak mempercayai tanggapan perspektif agama, tetapi bagi saya agama sudah cukup jelas memberikan semacam memberikan doktrin kebudayaannya bahwa menghadapi alam itu, alam yang dalam pengertian yang menjadi relasinya dia. Alam itu kan bersifat semacam misteri, semacam tabir, ya kan? Nah, kalau manusia menghadapi tabir dengan alam itu, maka agama berfungsi. Tetapi ketika manusia menghadapi tabir itu dengan ilmu pengetahuan, dengan rasionya, gitu, maka dia akan berhadapan dengan reaksi kembali dari alam itu. Makanya agama lebih mengontrol agresivitas manusia terhadap alam di luarnya, kan begitu. Itu makanya dilakukanlah apa-apa yang disebut dengan ritual. Ritual itu kan tidak mengganggu alam sekitar, malah diberikan sesajian terhadap alam itu, ya kan? Tapi manusia ketika dia berkebudayaan dalam arti sains dan teknologi, bukan dia ritualkan hubungannya dengan alam itu, tetapi dia buka tabir itu dengan kemampuan rasionya. Dia cari tahu sejauh mana virus ini bisa. Saya kira virus itu kalau baca bukunya Dan Koontz itu, saya kira itu suatu strategi juga sebetulnya. Strategi kebudayaan untuk, ya saya nggak tahu niatnya itu untuk apa. Untuk memang menghapuskan manusia. Karena dalam peradaban menurut Jared Diamond, itu dalam bukunya Collapse, itu cuma dua yang merusak peradaban manusia, atau dua yang bisa menghancurkan kebudayaan manusia atau peradaban manusia. Pertama adalah genocide. Genocide itu artinya manusia melakukan perang atau membunuh, ya, teknologi dan sebagainya, ya kan? Misalnya teknologi untuk membabat alam dan segala macam. Itu akhirnya nanti datang banjir, tsunami dan segala macam. Kedua adalah ecocide. Ecocide itu ya itu yang terjadi secara alami. Itu ecocide misalnya bencana alam dalam pengertian mungkin terjadinya tsunami dan segala macam itu kan. Tsunami itu kan memang di luar prediksi manusia kan, terjadi tsunami itu. Tidak tahu datangnya dari kekuatan, tapi memang alam bereaksi terhadap dirinya sendiri. Tidak tahu siapa yang memerintahkan. Tentu kalau agama mengatakan ya ini perintah langit ini, ya kan. Ya. Ada hal-hal yang sifatnya memang merupakan ciptaan manusia, tetapi ada memang merupakan ciptaan alam, begitu. Ciptaan manusia itu misalnya merusak itu misalnya teknologi nuklir. Nah itu kan ciptaan manusia kan, yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Nah, tapi ada ciptaan alam misalnya tsunami dan sebagainya macam, gitu. Gerhana matahari dan segala macam, gitu. Nah saya kira itu dinamika dari kebudayaan kita hari ini. Tidak selalu kebudayaan itu harus menghasilkan hal-hal yang baik. Kadang-kadang juga dia malah bisa merusak, destruktif. Jadi kebudayaan yang, kalau pandemi ini saya kira ini kebudayaan destruktif namanya. Dan saya
meyakini itu datang dari manusia sendiri, bukan karena virus itu. Virus itu kalau kita tidak sentuh, dia tidak, saya kira dia tidak akan mengganggu. Seperti juga semut kan, seperti juga binatang yang lain. Kalau kita tidak mengganggu mereka, mereka tidak merasa terancam. Ya kan? Siapa tahu, coba para saintis bisa bicara hari ini. Apakah virus itu bereaksi akibat intervensi manusia atau bagaimana? Atau itu memang produk manusia untuk apa ya? Untuk menggenosid, gitu? Menggenosid manusia untuk menghancurkan manusia. Saya tidak tahu, tapi paling tidak indikasi ke itu ada. Gitu. Oke, Bung Renner, makin menarik. Kita istirahat dulu sejenak ya.